ada yang baru loh soal bank syariah. Apa tuh? Nah, pernah denger nggak ada bank BUMN yang baru merger? Ya, betul. Mulai tanggal 1 Februari 2021 yang lalu, 3 bank syariah yakni BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah resmi menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, Bank Syariah Indonesia ini merupakan bank syariah terbesar loh yang ada di Indonesia. Nah, kamu tahu nggak kalau misalkan logo BSI melambangkan Pancasila dan rukun Islam loh. Bintang 5 sudut tersebut merepresentasikan 5 Pancasila dan juga 5 rukun Islam, teman-teman. Nah, yang paling penting nih, kamu tahu nggak? Bank BSI ini terbuka untuk semua agama. Bank Syariah Indonesia bukanlah bank khusus umat muslim, melainkan bank yang menjalankan sistem perbankan dengan prinsip syariah dan terbuka untuk semua agama tentunya. Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk mengetahui tentang perbankan syariah. Yuk kita kepoin sama-sama tentang bank syariah. Apa itu bank syariah? Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dan menurut jenisnya ada 3, yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Yang selanjutnya, dasar hukum bank syariah. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah diwajibkan untuk menjalankan fungsi yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat. Di samping itu, bank syariah juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Halo, jadi di sini kita akan membahas mengenai urgensi perbankan syariah dan mengapa sih kita harus menggunakan bank syariah. Di bank syariah, antara resiko dan keuntungan dibagi secara bersama antara bank dan juga nasabah, sehingga konsep yang ada di bank syariah ini lebih adil. Terbebas dari jeratan riba. Hal ini dikarenakan setiap transaksi dan produk yang ada di perbankan syariah sudah sesuai dan mengikuti prinsip syariah, sehingga hal ini akan membuat kita lebih tenang dalam melakukan proses transaksi. Menabung di bank syariah sama saja kita telah membantu membangkitkan ekonomi Islam. Hal ini karena kita telah menumbuhkan aset ekonomi Islam itu sendiri, sehingga diharapkan ekonomi Islam dapat tumbuh dan berkembang jauh lebih baik lagi. Yuk belajar akad mudharabah dan akad wadiah secara singkat. Mudharabah adalah kerjasama antara pihak nasabah selaku pemilik modal dengan pihak bank, di mana pihak bank akan bertindak sebagai pengelola uang tersebut. Apabila usaha yang dilakukan dari hasil kerjasama antara bank dan nasabah memberikan hasil, maka akan dibagi berdasarkan kontrak. Bagi hasil yang biasanya dihitung dari persentase ini juga disebut dengan nisbah bagi hasil. Selanjutnya yaitu wadiah. Wadiah adalah titipan murni dari nasabah, di mana nasabah tidak akan mendapatkan uang bagi hasil dari pengelolaan uang. Dan juga nasabah berperan sebagai penitip, uang tersebut disebut dengan simpanan, yang dapat diambil oleh nasabah sewaktu-waktu. Pilihlah mudharabah jika ingin mendapatkan bagi hasil dari tabungan, dan pilihlah wadiah jika hanya ingin menyimpan uang tanpa berharap bagi hasilnya. Sesuaikan dengan kebutuhanmu. Sekarang kita bahas perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional. Kira-kira apa aja ya yang membedakan kedua perbankan tersebut? Yuk kita simak bareng-bareng.
1. Sistem operasional dan sumber hukum. Bank syariah menjalankan kegiatannya sesuai prinsip Islam, sedangkan bank konvensional sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Bank Indonesia dan OJK. 2. Bunga dan keuntungan. Bank syariah menerapkan prinsip untung rugi yang ditanggung bersama, sedangkan bank konvensional terdapat bunga ketika melakukan pengkreditan dan bunga tersebut semakin besar. 3. Akad transaksi. Di bank syariah ada beberapa jenis akad dan transaksinya harus halal dan jelas, sedangkan bank konvensional sesuai aturan hukum yang berlaku secara umum. Selanjutnya, cara mengelola dana. Di bank syariah, dana yang diterima disebut titipan dan tidak bisa dikelola sembarangan, sedangkan bank konvensional bisa dilakukan berbagai lini bisnis selama pengelolaan tidak menyalahi aturan. Terakhir, denda keterlambatan. Di bank syariah terdapat sanksi berupa uang sesuai yang ada di perjanjian, sedangkan bank konvensional terdapat bunga yang semakin lama semakin besar jika terlambat pembayaran. Gimana? Udah paham kan perbedaannya?